Perkenalkan, nama saya Sekar Armadi Putri, NIM A3101900232 dari kelas F. Perkenalkan, saya Zulfi Rosita, NIM A3101900237, kelas F dari kelompok 9. Di sini kelompok kami akan mengulas sebuah karya sastra novel yang berjudul Moga Bunda Disayang Allah, penulis Terelie, tahun terbit 2006, penerbit Republika Jakarta. Dalam novel ini akan dijelaskan tentang identitas, tema, gaya bahasa, dan struktur intrinsik dalam novel tersebut. Berupa tema yang terdapat dalam cerita tersebut adalah kehilangan indera penglihatan dan pendengaran. Dalam novel ini diceritakan seorang anak berumur 6 tahun bernama Melati yang memiliki keterbatasan dalam hidupnya. Ia menderita buta, tuli, dan bisu. Semua keterbatasan yang dijalani oleh Melati sudah sangat membuat frustasi. Ia tak dapat mengenal siapa Tuhannya, alam, serta isinya. Semua rasa keinginan tahuannya akan segala hal membuatnya semakin frustasi dan akhirnya ia tak dapat dikendalikan. Seringkali Melati mengamuk dan melempar-lempar benda-benda jika ia sentuh. Ia akan langsung meronta-ronta melawan kedua orang tuanya. Hangga dan istrinya hampir putus asa akan kesembuhan Melati. Dokter dari luar negeri sudah beberapa kali ke situ, tetapi tidak ada perubahan. Hingga akhirnya Pak Guru Karang yang suka memabuk dan terpuruk akan kehidupanlah yang datang menolong Melati agar dapat mengenal Tuhan, dunia, dan seisinya. Sudah beberapa kali Bunda Melati mengirimkan surat, bahkan mengunjungi Karang langsung ke rumah ibu di mana Karang tinggal untuk meminta bantuan agar mau membantu Melati. Akhirnya Karang tak ada minat sedikitpun untuk membantu Melati karena rasa bersalah dan frustasi yang masih terbayang di benaknya, yang menewaskan 18 anak didiknya di taman bacaan ketika terjadi kecelakaan tenggelamnya kapal. Hal itu masih mereka, namun karena bujukan ibu gendut dan kecintaan Kalang terhadap anak kecil, ia akhirnya berubah pikiran mau membantu Melati lepas dari segala frustasi dan rasa keinginannya yang sudah lama membuncah dalam benaknya. Untuk mengenal dunia dan seisinya, Karang berusaha semampunya mengajar Melati mengenai benda-benda. Ia tata krama, makan, dan lain-lain. Akhirnya ia bisa, walau harus berulang kali gagal. Melati sudah bisa duduk di atas kursi. Jika ia makan, hampir rasa putus asa itu timbul dalam diri Karang. Namun cara bertahap, kebesaran Tuhan sudah mulai terlihat dalam diri Melati, walau banyak kendala yang dialami oleh Karang. Karena beberapa kali ia ingin diusir dari rumah mewah itu karena dianggap tak ada hasil atau perkembangan dalam diri Melati. Namun pada suatu ketika Melati tak dapat lagi membanding rasa keingintahuannya akan benda yang dingin dan sangat menyenangkan baginya. Ia keluar berjalan meraba-raba menuju taman, berdiri di bawah rintikan hujan, merasakan benda yang sangat ia sukai. Lalu keajaiban datang ketika air mancur membasah lembut telapak tangan Melati. Melati merasakan aliran air di sela jemarinya. Saat itulah untuk pertama kalinya Melati melihat rintihan hujan dan tertawa. Karang akhirnya mengerti. Melalui telapak tangan itulah Karang menuliskan kata air dan melakukan telapak tangannya Melati ke mulutnya dan berkata air. Melati akhirnya mengerti benda yang menyenangkan itu bernama air. Melalui tangan Melati air muncul yang mengalir di tangan dan sela-sela jarinya berhasil munculnya. Melalui telapak tangan itulah semua panca indera di situ. Akhirnya dunia Melati tidak lagi gelap. Dia bisa mengenali orang tuanya, dia bisa mengenali kursi, sendok, pohon, dan sebagainya. Dalam novel ini benar-benar terasa adanya 3 tokoh utama yang memiliki kedudukan sama sebagai agen penderita, agen perubahan, dan agen pencerahan.
menyadarkan kita bahwa manusia dalam kedudukannya sendiri-sendiri sebenarnya sedang melakoni peran penting dalam kehidupan nyata. Cerita ini menyuguhkan perjuangan hidup yang tidak mudah yang dialami oleh anak-anak, baik itu karang yang yatim piatu maupun melati dengan segala kekurangannya. Namun ada suatu kesamaan antara mereka. Anak-anak selalu punya janji masa depan yang lebih baik. Penulis berulang kali mengungkapkan kalimat yang mengingatkan pembaca untuk bersabar dan bersyukur. Hidup itu adil, sungguh Allah Maha Adil. Kitalah yang terlalu bebal hingga tidak tahu di mana letak keadilannya. Namun bukan berarti Allah tidak adil. Kekurangan cerita ini ditulis dengan gaya bahasa sehari-hari yang tidak baku, penggunaan berulang-ulang kosakata yang tidak bagus, serta kalimat tambahan yang tidak perlu mengganggu kenyamanan dalam membaca. Seperti penggunaan kata ibu-ibu gemuk yang artinya menunjukkan pada seseorang ibu yang bertubuh subur. Pilihan penulis dalam penempatan settingan dan kegiatan pendukung dalam novel terasa kurang tepat. Dalam novel, semua tokoh digambarkan sebagai orang-orang muslim dengan segala aktivitas dan atribut mereka. Namun, pada ending cerita penulis menciptakan suasana pesta kembang api yang dirayakan pada tahun baru Imlek oleh masyarakat termasuk para tokoh novel. Secara tidak langsung menyebutkan secara jelas kota atau negara terjadinya peristiwa dalam novel. Sejak awal penulis hanya menyebutkan tempat-tempat semu, rumah di atas bukit, daerah jauh dari ibu kota, Tuan dan Bunda Haka. Jika tidak terlihat jelas keberagaman budaya atau mayoritas budaya penduduk yang ada di daerah tempat tinggal tokoh melati, sehingga kurang adanya alasan tepat jika penulis dengan tiba-tiba memasukkan salah satu kegiatan tahunan keluarga melati adalah merayakan tahun baru Cina yang tidak sesuai dengan karakter tokoh yang beragama muslim lalu merayakan tahun baru Cina. Terima kasih. Ini ulasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.